kalau kita lihat media ya, eh, walaupun sudah bergeser, kalau setiap media itu kan punya ideologi, ya. Kalau di Amerika itu Fox itu dukung siapa, Republik atau Demokrat gitu ya. Nah, terus nanti satu lagi apa dukung lawannya gitu ya. Dan mereka membentuk, memframing semua berita supaya sesuai dengan eh, yang mereka dukung gitu. Nah, kalau kita lihat juga di Indonesia kan juga seperti itu. Ideologinya Kompas seperti apa, media Indonesia seperti apa. Di sisi lain misalnya Republika seperti apa, Rakyat Merdeka seperti apa gitu kan. Semua punya apa namanya afiliasi tidak resmi ya terhadap politik. Eh, jadi memang media itu memang dia kalau seharusnya kan dia imparsial harusnya ya, tapi pada prakteknya mereka itu sebenarnya sudah memihak dan memframing berita itu sesuai dengan kepentingan politiknya. Nah, yang menarik sekarang eh, di situ kan belum dianalisa ini kan belum belum terlihat itu medsos ya seperti Facebook, Twitter, Instagram gitu ya, itu belum belum ada di situ karena masih walaupun ada others di situ mungkin pada saat itu belum seperti sekarang pengaruhnya. Nah, nah kalau sekarang eh, justru media ini yang menjadi referensi utama dari masyarakat. Padahal kita nggak tahu yang mana yang betul, yang mana yang salah itu, ya. Jadi mungkin ini lebih menarik kalau eh, analisisnya lebih apa ya, tapi memang bukan di sini. Menarik kalau bagaimana pengaruh pilihan politik seseorang, misalnya saat ini apakah lebih dipengaruhi oleh koran-koran mainstream seperti televisi, radio, dan media koran cetak itu, atau sekarang sudah ke Twitter. Itu yang pertama ya, soal pengaruh media. Kedua, menarik itu mengenai populisme politik. Populisme politik itu sekarang orang nggak peduli substansi dari suatu kebijakan itu ya. Yang penting itu kebijakan populer. Walaupun itu Iya. merusak sebenarnya ya. Yang penting masyarakat senang dengan itu gitu. Jadi orang politisi-politisi sekarang eh, membuat kebijakan atau bukan hanya kebijakan tapi pernyataan-pernyataan yang semua tujuannya bagaimana menarik konstituen di pemilu berikutnya gitu ya. Makanya mungkin hancurnya nanti demokrasi itu di situ. Karena apa yang disebut politik yang ideal ya, yang eh, politik kalau dulu istilahnya Pak Amin Rais itu high politik gitu ya. Eh, sudah tidak ada lagi yang mencoba membuat politik yang memang benar-benar baik ya. Yang penting populer, dapat meraih suara, ya itulah yang dilakukan politisi dan mungkin demokrasi nanti disitulah mungkin rusaknya. Kira-kira begitu Pak Indra. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mahmud. Memang di tulisan tersebut sih yang dijadikan karena mungkin base penelitiannya atau tulisannya di sekitar tahun 1996, jadi masih media yang pada saat itu yang masih apa namanya yang jadi populernya ya baru sebatas newspaper gitu, television, radio gitu. Mungkin kalau sekarang bahkan lebih berkembang lagi ke media sosial. Media sosial pun juga banyak media yang dipergunakan gitu, baik Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, kemudian dijadikan sebagai sarana atau alat-alat untuk pemasaran politik gitu. Bahkan sempat juga mungkin ada film yang menceritakan tentang opini itu dikonstruksi gitu. Kalau tidak salah dulu ada film namanya Republik Twitter, dan itu ada agen-agen yang sengaja
terima bayaran begitu, bajar-bajar itu yang untuk mengkonstruksi opini politik di masyarakat begitu. Mungkin seperti itu Pak Makmur. Dan teman-teman semua, saya juga ingin menyampaikan pendapat dari aspek informational politik ini. Jadi identitas yang dibentuk oleh informasi ya. Dari beberapa pembahasan dari Manuel Casel ini di awal, teman-teman memiliki tugas untuk menyampaikan presentasi dari tiap-tiap bab itu. Saya mencoba menstrukturkan bahwa identitas itu base-nya 3 gitu. Ada biological identity yang mengacu pada soal-soal misalnya etnis, ras, ya, kemudian juga warna kulit dan lain sebagainya. Kemudian ada social identity yang ini turunannya bisa ke afiliasi, organisasi, status, kelas, profesi dan lain sebagainya. Termasuk politik, itu masuk ke social identity menurut saya ya. Kemudian yang terakhir ini yang paling fenomenal dan unik juga gitu, informational identity. Jadi manusia sekarang dibentuk oleh informasi. Dan itu terasa karena di sini pengaruh yang kuat adalah media ya, di internet dengan segala macam medsosnya. Itu pada akhirnya juga memaksa kita untuk masuk pada sebuah identitas baru. Sebagai contoh, misalnya dalam soal verifikasi identitas, itu sekarang harus dimunculkan misalnya alamat email. Ya, dulu kan di KTP itu tidak ada, misalnya itu hanya biological identity. Jadi jenis kelamin berdasarkan seks, kemudian juga ras ya atau agama dan seterusnya. Tapi sekarang mesti ada misalnya email. Atau belakangan kalau misalnya ingin lebih detail pada sisi identitas seseorang itu juga ditelusuri gitu ya. Dia buka akun medsos apa saja, misalnya di Facebook ada, di Twitter ada, Instagram dan sebagainya. Nah, ini menarik karena ini sesuatu yang baru, bahkan dalam pendekatan perkembangan psikologis ada semacam prematur adolescence, jadi kedewasaan yang prematur. Misalnya ukuran balik seseorang juga bisa berubah, saya kira. Kalau berdasarkan misalkan calendar age itu 17 atau 18 tahun, tapi secara mental age bisa aja ketika dia melihat apapun yang ada di media itu, di internet, itu membentuk kedewasaan dia. Gitu. Bisa lebih cepat gitu kedewasaannya gitu ya. Nah, kemudian dalam soal politik tadi, karena ini kan lebih spesifik ke soal informasional politik. Jadi yang sosial identitas itu pada akhirnya memang menjadi bias gitu ketika masuk pada informasi. Misalnya pada satu pilihan kandidat tokoh politik ya, yang sedang sedang berkompetisi, itu memang nantinya akan terbentuk sendiri gitu ya komunitas politiknya. Nah, di situ identitasnya kan sudah bermacam-macam secara identitas sosial. Jadi di situ bisa juga ada kalangan dari profesi, dari pebisnis, dari orang-orang biasa, pokoknya kumpul dalam satu identitas bahwa dia misalnya punya pilihan politik A, B, C dan sebagainya. Jadi nah dan yang paling saya melihat yang sangat kritisnya itu adalah bahwa di media seharusnya orang bisa berbicara dan berpendapat apapun gitu ya, sepanjang memang misalkan kalau ada aturan dari sisi undang-undang IT itu jelas gitu ya. Tapi selama ini kalau kasus di Indonesia itu kan sekarang sedang mengalami krisis. Nah, mungkin kalau tadi di temanya menyangkut soal krisis demokrasi, kaitan soal informasi media ini, saya melihat justru krisis demokrasinya di sini gitu, ketika orang sudah mulai ditekan untuk berbicara tentang kebenaran, kejujuran, gitu ya, atau misalnya membuka kasus-kasus yang mungkin sulit untuk dibuka, tapi melalui media itu bisa kebuka. Dan saya pikir harus ada keberanian media. Tadi kalau
kalau kata Pak Makmur kan harusnya tuh netral ya, imparsial, tapi kenyataannya begitu. Nah, mungkin sebagai satu ilustrasi, misalnya apa yang terjadi pada sosok Snowden ya, seorang ahli IT Amerika yang juga dia awalnya adalah sebagai bagian dari sistem keamanan gitu di Amerika, dia masuk dalam CIA atau FBI gitu di situ, tapi kemudian karena dia ingin menunjukkan sisi demokrasi yang sesungguhnya, dia bebas berbicara, dia mau mengungkap sesuatu yang dibuka gitu. Tapi ya beresiko, yang kemudian akhirnya dia melarikan diri dan terus masih dikejar ya Snowden itu. Saya kira krisis demokrasi itu dalam pengertian pendekatan media saya melihatnya seperti itu. Jadi ada semacam upaya-upaya juga untuk memang membungkam pendapat ataupun katakanlah bagian-bagian yang sangat kritis dari pemikiran dan kehendak publik gitu. Sampai begitu. Itu tanggapan saya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih tambahan datanya ya. Olahan Pak Rahmat. Silakan yang lain untuk menambahkan supaya jadi insight kita ini lengkap ya. Sehingga judgement kita ya jadi mantap, tepat, dan juga studi kita menjadi mempunyai horizon yang cerah gitu, sehingga tidak misjudgment. Memang betul juga tadi tadi hubungannya juga dari yang statement Pak Makmur yang kedua, harusnya netral, tapi pada akhirnya juga media-media itu juga kemudian menjadi semacam ini juga baru semata pendapat saja gitu, jadi tidak netral, malah lebih memihak ke salah satu calon misalkan gitu. Tapi fenomena yang disajikan juga di tulisan tersebut adalah fenomena misalkan John F. Kennedy juga menang karena ada peran kampanye di media yang dilakukan gitu. Contoh potret di tulisan tersebut di Amerika yang dijadikan sebagai kasus-kasus yang dilihatnya begitu. Dan itu juga berlangsung bukan hanya sebatas pencitraan saja di media itu, bisa juga terjadi pembusukan, di mana dalam setiap momen election atau di Amerika itu sering terjadi isu-isu muncul seperti itu, seperti halnya kasus perselingkuhannya Hillary Clinton, terus juga kasus-kasus yang lain, atau juga rasisnya ketika pemilihannya era Barack Obama juga gitu, atau mungkin yang sering bisa kita lihat juga di kita ketika era pemilihan presidennya, sebut saja Prabowo dan Jokowi, yang suka ke Jokowi nonton Metro, yang suka ke Prabowo nonton TV One. Mungkin itu baru hanya sebatas tesis-tesis gitu, di mana media massa juga perannya sangat sentral dalam meraih atau meraup suara pemilih begitu. Mungkin itu saja. Saya menanggapi sedikit, Kang Indra. Media kan lebih cenderung sifatnya bisnis ya, yang mereka gunakan melalui penyebaran informasi-informasi. Sehingga kalaupun misalkan ketertarikan media itu mempublikasikan suatu informasi berkaitan dengan positif dan negatifnya suatu calon atau kandidat politik, di situ yang menjadi acuannya adalah tetap pada posisi mereka berbisnis. Adapun halayak itu kan menjadi implikasi dari informasi yang disebarkan. Adapun misalkan masyarakat sudah melek pada informasi, kemudian masyarakat juga sudah berbagai sumber ditelaah, jadi tidak ada tidak ada keberpihakan atau sifat-sifat yang menimbulkan tindakan-tindakan yang mungkin tidak perlu.
Sekarang juga kan banyak beredar di WA, beredar di Facebook, yang mana itu sudah diedit dengan editan yang sangat luar biasa, memframing sesuatu, kemudian juga mengarahkan pada suatu opini besar yang ingin diraih oleh baik itu komponen politik, baik atau itu juga masyarakat tertentu. Mereka bersikap seperti itu, kembali lagi pada intinya mereka berbisnis. Bajar-bajar juga kan kita tahu bersama dibayar supaya mereka bisa hidup, hingga akhirnya bisa disebut, kalau kata Pak Munarman di LC itu agiprop, agitasi dan proposal, yang menyudutkan salah satu Permadi ya kalau nggak salah, yang disebut agiprop, agitasi dan proposal. Mungkin proposalnya itu adalah proposal untuk menyebarkan informasi-informasi tertentu untuk memenangkan suatu kandidat atau suatu lawan politik. Itu saja mungkin.